Selamat datang di channel Komono Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Ini adalah video tentang pertarungan Luffy versus Kaido dari awal hingga akhir, hingga sang makhluk terkuat itu dikalahkan. Dan selamat menyaksikan. Pertempuran Luffy versus Kaido pertama kali terjadi di kota Bakura. Ketika itu naga Kaido yang sedang mabuk menyerang reruntuhan Kastil Oden dengan Borobrit. Luffy yang melihat lokasi rekan-rekannya itu hancur langsung naik pitam. Tanpa pikir panjang, Luffy menghajar naga Kaido menggunakan Gear 3. Naga Kaido pun terjungkal ke tanah. Setelah itu, Luffy menyerang naga Kaido secara membabi buta, hingga Kaido berubah ke wujud manusianya. Selanjutnya, Luffy tidak mengendorkan serangan. Dengan wujud Gear 4, Luffy menyerang Kaido secara beruntun. Banyak pukulan Luffy yang mengenai tubuh Yonko itu, Kaido pun dihajar habis-habisan. Nah, setelah banyak menerima serangan dari Luffy, Kaido jadi sadar dan tidak mabuk lagi. Lalu pukulan-pukulan Luffy juga ternyata tidak meninggalkan bekas luka apapun di tubuh Kaido. Kemudian setelah sadar, Luffy dan Kaido akan beradu serangan. Dan pada momen ini, pukulan Raime Hake dari Kaido berhasil membuat Luffy terpental. Kapten bajak laut topi jerami itu pun kalah dalam sekali pukulan pada pertempuran melawan makhluk terkuat Kaido yang pertama kali. Selanjutnya, pertarungan Luffy versus Kaido ronde kedua terjadi di atap Onigashima. Pertarungan 1 lawan 1 itu berlangsung setelah pertarungan 2 Yonko versus 5 Supernova berakhir. Di sini Luffy sudah punya 2 kemampuan baru yang membuatnya bisa beradu serangan dengan Kaido. 2 kekuatan itu adalah Ryuo atau Busosoku Haki tingkat tinggi dan juga Housoku Haki tingkat tinggi. Dengan Ryuo, Luffy bisa melakukan serangan dengan teknik aliran Haki yang langsung bisa mengarah ke titik yang dituju sehingga bisa merusak targetnya dari dalam. Lalu dengan Housoku Haki tingkat tinggi, Luffy bisa melakukan serangan tanpa menyentuh tubuh lawannya secara langsung. Luffy dan Kaido pun saling beradu serangan dengan Housoku Haki tingkat tinggi mereka. Di sini Luffy sudah mulai bisa mengimbangi Kaido. Bahkan Kaido sudah mulai merasakan kesakitan ketika Luffy mendaratkan pukulan di tubuhnya. Pertarungan di atap Onigashima pun berjalan semakin sengit. Tapi tanpa terduga, ternyata lagi-lagi Luffy bisa dikalahkan. Dan kali ini lebih buruk. Setelah tumbang, Luffy langsung jatuh ke dalam lautan. Tentu Luffy yang seorang pengguna Devil Fruits akan tenggelam, apalagi dia sedang terluka dan tidak sadarkan diri. Nah, selanjutnya di dalam lautan, ternyata Luffy diselamatkan oleh krunya Law yang naik kapal selam. Para kru Law ini telah mendengar suatu suara di dalam lautan, dan itu adalah suaranya Luffy. Setelah diangkat dari dasar lautan, Luffy merasa sangat lapar. Dia pun berteriak meminta makanan. Karibo memberikan makanan yang banyak, bahkan itu merupakan persediaan makan Karibo selama 1 bulan. Lalu pada momen ini Luffy meminta Momonosuke untuk berubah menjadi naga yang besar, yang bisa membawanya kembali ke Onigashima yang sedang terbang di udara. Momonosuke pun memohon kepada Shinobu agar merubahnya menjadi dewasa menggunakan Juku-Juku Nomi. Akhirnya permohonan Momonosuke dikabulkan. Anak Oden Kosuke itu pun berubah menjadi naga besar seperti Kaido. Tapi walaupun Momonosuke sudah berubah menjadi naga besar, dia tetap takut ketinggian. Karena itulah naga Momonosuke terbang sambil menutup matanya. Akibatnya dia menabrak beberapa bagian kastil Onigashima. Nah, setelah sampai di atap, naga Momonosuke berhadapan dengan naga Kaido. Kaido pun cukup terkejut melihat ada sosok naga yang seperti dirinya, walaupun berbeda warna. Selanjutnya, pertarungan Luffy vs Kaido ronde ketiga dimulai. Luffy yang energinya sudah kembali karena makan langsung melakukan serangan. Sementara itu, Kaido yang sudah bertarung lama dan melawan banyak musuh masih bisa bertarung dengan baik. Keduanya pun saling beradu serangan. Luffy bersiap menyerang dengan Gear 3 dan sebuah tendangan. Kaido menahan tendangan dari Luffy dan kemudian menggeprek kepala Luffy dengan kanabonya. Setelah itu Luffy membalas dengan serangan tangan raksasa Gear 3 yang sudah berbalut Housoku Haki.
Kedua petarung itu pun terjungkal bersamaan. Tak lama kemudian mereka kembali bangkit dengan senyuman yang menunjukkan keduanya saling menikmati pertarungan. Selanjutnya Kaido terlihat meminum sake di tengah pertarungan. Hal itu membuat Luffy bingung. Luffy pun jadi marah karena menduga Kaido ingin menjadikan mabuk sebagai alasan kekalahannya. Dan benar saja Kaido jadi tertawa-tawa karena mabuk. Pertahanannya pun jadi terbuka lebar. Luffy yang melihat keadaan Kaido berniat untuk menyerang, tapi Luffy juga ragu-ragu karena Kaido sudah mabuk. Namun keraguan Luffy itu malah membuatnya dalam masalah, karena ternyata mabuknya Kaido tidak membuat makhluk terkuat itu jadi lemah. Sebaliknya Kaido malah menjadi kuat dan bisa berubah-ubah mode ketika bertarung pada saat mabuk. Kaido menggunakan mode mabuk tertawa untuk menghindari serangan Luffy dengan cepat, dan kemudian melakukan serangan balik dengan telak kepada Luffy. Luffy pun akhirnya menyadari jika mabuknya Kaido tidak membuat makhluk itu jadi lemah, malah jadi lebih kuat. Setelah itu Kaido berubah ke mode naga dan dia memasuki mode mabuk terpuruk. Kaido terlihat menyesali kerusakan parah yang terjadi pada kastilnya. Luffy pun melakukan serangan lagi, kali ini dia berusaha untuk lebih waspada. Lalu Kaido melakukan serangan tebasan angin menggunakan wujud naganya. Luffy menahan serangan itu dengan haki di kedua tangannya. Nah, setelah itu Kaido berubah lagi ke mode mabuk menangis, lalu berusaha untuk menyerang Luffy. Tapi kali ini Luffy sudah bisa melakukan antisipasi. Dia menghindari serangan Kaido dan kemudian langsung melakukan serangan balik ke dagu Kaido. Namun Kaido tidak tinggal diam. Dia melilit kaki Luffy dengan ekornya dan kemudian kedua petarung itu saling beradu kepala dengan Hausoku Haki. Adu kepala itu dimenangkan oleh Kaido. Luffy pun merasakan jika haki Kaido semakin kuat. Setelah itu Kaido menembakkan Borobreed menggunakan mode mabuk marah dan Luffy bisa menghindari serangan itu. Lalu keduanya mengadu serangan beruntun. Luffy menggunakan Gomu Gomu no Rock Gatling dan Kaido menggunakan Gundari Ryusegun. Kedua petarung itu beradu serangan beruntun dengan sengit, tapi pada akhirnya adu serangan beruntun itu dimenangkan oleh Luffy. Luffy mengakhiri adu serangan itu dengan tendangan ke arah perut Kaido. Dan lagi-lagi Kaido masih bisa bertahan. Keduanya pun melakukan adu Hausoku Haki lagi yang bisa membelah langit di atas Onigashima. Selanjutnya Kaido dan Luffy bisa merasakan jika Big Mom sudah dikalahkan oleh Kid dan Law. Kaido jadi lebih marah setelah tahu Big Mom kalah. Dia pun sejenak mengingat kenangan masa lalunya bersama Big Mom. Sementara itu Luffy juga sudah mulai kehabisan tenaga. Yang dia punya hanyalah satu kesempatan lagi untuk menggunakan mode Gear 4. Luffy pun memutuskan untuk menggunakan Gear 4 Snake Man dan kemudian menyerang Kaido secara beruntun menggunakan teknik Gomu Gomu no Hydra. Itu adalah teknik yang sangat kuat yang membuat Kaido terkena banyak serangan secara telak. Luffy juga bertekad akan terus melakukan serangan itu hingga Gear 4-nya habis. Tapi secara tidak terduga, Kaido masih punya beberapa teknik mabuk yang lain. Kali ini yang muncul adalah teknik mabuk genit. Teknik itu membuat Luffy kehilangan konsentrasi dalam menyerang. Selanjutnya Kaido menggunakan teknik mabuk mencuri. Artinya Kaido mencuri atau meniru teknik Luffy. Kaido berubah ke wujud naga dan kemudian menggunakan teknik bayangan melihat masa depan untuk menghindari serangan Luffy. Akhirnya Kaido bisa lepas dari serangan beruntun Luffy dan kemudian menggigit tubuh Luffy serta membawanya terbang ke atas. Nah, setelah sampai di ketinggian, Kaido menembakkan Borobreed ke arah bawah. Serangan itu telak mengenai Luffy dan juga Onigashima, bahkan bisa melubangi Onigashima dan membuat Luffy terhempas di bagian dasarnya. Namun Luffy juga masih bisa bertahan. Dia memutuskan untuk berubah ke mode Bondsman dan kemudian terbang kembali ke lokasi Kaido. Setelah sampai di lokasi Kaido, Luffy langsung menggunakan teknik Supreme Kongan untuk menghajar naga Kaido itu. Serangan itu pun kena telak dan naga Kaido terkapar. Tapi tanpa terduga, Kaido masih punya satu mode mabuk lagi, yaitu mode mabuk membunuh. Dengan mode itu, Kaido berubah ke wujud hybrid dan kemudian menyerang Luffy dengan teknik Roaring Thunder Bagua.
Teknik itu sangat kuat dan membuat Gear-4 Luffy terhempas. Luffy berusaha menahan angin yang akan keluar dari tubuhnya, karena jika angin itu sampai keluar, maka Gear-4-nya akan berakhir. Tindakan Luffy itu berhasil, dia masih bisa menggunakan teknik terakhir untuk menyerang Kaido dalam wujud Gear-4. Luffy dan Kaido pun bersiap untuk melakukan adu serangan terakhir. Luffy menggunakan teknik Supreme Kongan dan Kaido menggunakan teknik Roaring Thunder Bagua. Namun secara tidak terduga, salah satu agen CP0 muncul, dan dia menggunakan teknik Tekai untuk menahan tubuh Luffy. Akhirnya Luffy terkena serangan telak dari Kaido. Kali ini Luffy benar-benar tidak bisa menahan angin yang akan keluar dari tubuhnya. Gear-4-nya pun mengempis dan Luffy jadi terkapar. Momonosuke pun berkata jika suara Luffy telah menghilang. Sementara itu Kaido yakin jika Luffy benar-benar sudah mati. Tapi Kaido tak puas dengan kemenangan seperti itu. Yonko itu pun meluapkan kemarahannya kepada agen CP0 yang mengganggu pertarungannya dengan Luffy. Nah, setelah merasa sudah mengalahkan Luffy, Kaido kembali turun ke kastil dan dia memaksa pasukan aliansi untuk menyerah. Tapi secara tak terduga Sunisa mengatakan bahwa dia mendengar suara yang tak pernah dia dengar sejak 800 tahun yang lalu. Dan itu adalah suara dari Joy Boy. Ya, ternyata di sini Luffy masih hidup dan dia tersenyum. Tubuh Luffy pun diperlihatkan meleleh ke atas. Akhirnya Luffy berhasil membangkitkan awakening dari Devil Fruits-nya dan berubah menjadi sosok Nika. Luffy menyebut kekuatan itu sebagai Gear 5. Tapi di sini ada fakta baru yang terungkap bahwa sebenarnya buah yang dimakan oleh Luffy itu bukanlah Gomu Gomu no Mi, tetapi Mythical Swan Nika. Nah, wujud Gear 5 Luffy ini membuat dirinya menjadi serba putih dan punya kemampuan karet yang sangat bebas. Luffy pun langsung menarik naga Kaido yang sedang mengamuk di dalam Onigashima. Lalu Luffy mengajar Kaido dengan teknik-teknik yang lucu seperti efek kartun. Luffy mencengkeram tubuh naga Kaido hingga membuat mata Kaido hampir copot. Lalu Luffy juga memutar-mutar tubuh naga Kaido dan membanting-bantingnya ke tanah beberapa kali. Naga Kaido terlihat sangat pusing hingga muncul efek bintang-bintang di atas kepalanya. Ya, setelah itu naga Kaido melakukan serangan balasan dengan Borobreed. Luffy yang terkejut jadi mengeluarkan matanya. Tapi Luffy ternyata bisa menahan serangan itu dengan cara menarik tanah yang ada di bawahnya, lalu memantulkan serangan itu kepada Kaido. Nah, pada wujud awakening ini Luffy bisa memengaruhi lingkungannya dan merubahnya menjadi karet. Di sini Kaido terheran-heran dengan teknik awakening dari Luffy karena punya gabungan sifat antara Zoan dan Paramecia. Ya, pertarungan pun berlanjut. Naga Kaido menyerang dengan cara menggigit Luffy dan memasukkannya ke dalam mulut. Luffy berusaha menahan cengkeraman rahang naga Kaido. Tapi akhirnya Luffy malah memutuskan untuk masuk ke dalam perut Kaido dan memantul-mantul di dalamnya. Bahkan Luffy juga menggunakan teknik Gomu Gomu no Fusen di dalam tubuh Kaido, hingga membuat naga itu jadi melar dan melambung ke atas dengan perut yang membesar. Selanjutnya Luffy berusaha keluar lewat mata Kaido, dan mata Kaido pun diperlihatkan melar karena efek dari kekuatan awakening Luffy. Akhirnya naga Kaido memuntahkan Luffy, dan benar saja Luffy keluar dengan tubuh yang masih menggelembung seperti balon. Selanjutnya Luffy mengecilkan tubuhnya. Hal itu membuat Luffy terhempas hingga ke awan. Dan ternyata Luffy muncul lagi dari awan dengan tubuh raksasa. Tubuh raksasa Luffy itu sangat besar dan bahkan siap untuk menginjak naga Kaido. Tapi Kaido bisa melakukan serangan lebih dulu dengan cara menggigit perut Luffy. Dan Luffy tentu tidak tinggal diam. Dia memegang ekor dan juga kepala naga Kaido, lalu menggunakannya untuk mainan lompat tali. Naga Kaido pun berusaha melepaskan diri dengan menembakkan Borobreed dari jarak dekat. Serangan itu berhasil menghempaskan tubuh Luffy, tapi Luffy masih bisa kembali lagi, bahkan dengan cara berlari di udara menuju naga Kaido. Luffy dan Kaido bersiap untuk melakukan adu serangan, dan kali ini Kaido sudah kembali ke mode hybridnya. Kaido pun bisa melakukan serangan lebih dulu daripada Luffy.
Kepala Luffy dihantam Kanabo Kaido hingga masuk ke dalam kastil Onigashima. Orang-orang yang melihat kocaknya kepala Luffy itu pun jadi sangat terkejut. Lalu Luffy menarik kembali kepalanya, tapi di sini Luffy terlihat sudah mulai kehabisan stamina. Perlahan wujud J5-nya akan hilang dan kembali ke wujud semula. Tapi ternyata Luffy masih bisa kembali memulihkan kondisinya. Dengan menggunakan suara detak jantungnya, Luffy mengembalikan wujud J5 dan juga staminanya. Setelah itu Luffy terlihat santai, tapi Kaido mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan. Kanabo Kaido telak mengenai kepala Luffy, tapi kali ini ada hal yang lucu, yaitu kepala Luffy malah berubah ke bentuk yang aneh akibat serangan dari Kaido itu. Lalu Kaido melayangkan serangan lagi ke bagian atas kepala Luffy. Lagi-lagi tubuh Luffy berubah ke bentuk yang aneh dan memantul di tanah. Setelah itu giliran Luffy untuk melakukan serangan balik. Dia melompat ke arah Kaido lalu memutar-mutar tangannya seperti baling-baling helikopter. Serangan itu pun telak mengenai kepala Kaido dan bahkan membuat kepala Kaido melar. Kaido pun langsung tersungkur ke tanah. Tapi di sini Kaido masih belum dikalahkan. Yonko terkuat itu masih bisa bangkit dan melakukan serangan beruntun dengan teknik Gundari Meteor Shower. Serangan itu mengenai tubuh Luffy dengan telak dan membuat tubuh Luffy berubah ke bentuk-bentuk yang aneh serta tidak beraturan. Tapi Luffy juga masih bisa melakukan serangan balik. Serangan balik Luffy itu juga berupa serangan beruntun. Di sini tubuh Kaido jadi melar ke berbagai sisi karena terkena serangan Luffy. Ya, setelah melakukan serangan beruntun, Luffy berlari ke arah Kaido untuk melakukan serangan selanjutnya. Dan Kaido menyambutnya dengan sebuah tebasan elemen angin. Luffy memanjangkan kakinya untuk menghindari serangan itu. Kemudian Luffy melompat ke atas awan dan tanpa terduga, Luffy bisa memegang petir yang ada di awan itu. Dan selanjutnya bersiap untuk menyerang Kaido lagi. Petir itu pun dilemparkan, tapi Kaido bisa menghindarinya dengan baik. Lalu Kaido menghantam Luffy dengan kanabonya. Tubuh Luffy terpental, tapi Luffy masih bisa berpegangan pada petir, lalu memutar tubuhnya agar tidak terpental jauh. Selanjutnya Luffy berniat melakukan serangan balasan dengan sebuah tendangan. Tapi Kaido bisa menghindar dan kemudian menyerang kepala Luffy dengan sebuah pukulan kanabo yang keras. Tubuh Luffy pun terhempas ke tanah, tapi karena efek kekuatan karetnya, tanah itu jadi lentur, sehingga tubuh Luffy memantul ke atas. Kaido yang sudah mulai tahu mekanisme kekuatan Luffy langsung bersiap untuk menyambut pantulan tubuh Luffy itu dengan sebuah serangan lagi. Luffy berusaha menahan serangan itu dengan haki di tangannya, tapi teknik Death Destroy Thunder Bagua dari Kaido bisa telak mengenai Luffy. Tubuh Luffy pun terpental ke atas. Kepala Luffy diperlihatkan benjol dan ada efek burung yang berputar-putar di atas kepalanya. Tapi secara tak terduga, tangan Luffy yang memanjang bisa mencengkeram tubuh Kaido. Sementara itu Luffy terhempas ke awan dan bersembunyi di balik awan. Kaido berusaha melepaskan tangan Luffy dengan cara memukul-mukulnya, tapi tidak terlepas. Lalu Kaido pun berubah ke mode naga dan kemudian melancarkan serangan pisau angin. Serangan itu kena telak, tubuh Luffy pun mengalami beberapa luka tebasan. Kemudian setelah pisau angin, Kaido juga melepaskan Borobreed. Lagi-lagi serangan itu mengenai tubuh Luffy, tapi Luffy tetap tidak mau melepaskan cengkeramannya dari Kaido. Nah, ternyata di sini Luffy sudah mempersiapkan sebuah pukulan dengan tangan super raksasa. Dia bersikeras mencengkeram Kaido agar Yonko itu tidak bisa menghindar. Tapi serangan tangan raksasa itu cukup beresiko karena jalur serangannya juga tepat mengarah ke Onigashima. Karena itulah Luffy meminta Momonosuke untuk memindahkan Onigashima dari jalur serangannya. Sementara itu Kaido menyatakan akan beradu serangan dengan Luffy dan tidak akan menghindar. Naga Kaido pun mengeluarkan wujud naga api raksasa yang punya daya bakar luar biasa sekaligus bisa menjadi armor pelindung untuknya. Teknik itu bernama Flaming Drum Dragon. Tangan Luffy yang mencengkeram Kaido tidak kuat menahan panasnya naga api itu dan Luffy melepaskan tangannya.
Akhirnya terjadilah adu serangan terakhir dan terkuat antara Luffy versus Kaido. Adu serangan itu menggetarkan langit Wano Kuni. Mulanya naga Kaido terlihat akan menang. Naga api raksasa itu sudah mulai bisa melahap tangan raksasa Luffy. Tapi tentu Luffy tidak mau menyerah. Dia mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa, hingga pukulan Bajrang itu bisa mengenai naga Kaido. Akhirnya pemenang adu serangan terkuat itu adalah Luffy dengan teknik Bajrang-nya. Tubuh naga Kaido pun terhempas jauh ke dalam tanah, bahkan hingga mencapai lapisan magma. Di dalam lapisan magma itu ternyata juga ada Big Mom. Kedua Yonko itu pun masuk dan menghilang di dalam lapisan magma. Sementara itu Luffy yang sudah kehabisan tenaga jadi pingsan dan jatuh dari ketinggian. Yamato dengan sigap menangkap tubuh Luffy yang terjatuh. Lalu Momonosuke juga berhasil memindahkan Onigashima di saat-saat terakhir, sehingga kastil Kaido itu tidak terkena dampak dari serangan tangan raksasanya Luffy. Nah, tak lama kemudian muncul ledakan gunung api bawah laut, dan menurut Momonosuke, itu adalah tanda bahwa Kaido sudah dikalahkan. Sementara itu, Luffy yang sudah memenangkan pertarungan melawan Kaido jadi tersenyum dalam tidurnya. Tubuh Luffy pun diperlihatkan sudah mendapatkan perawatan. Ya, itu adalah kisah lengkap pertarungan Luffy versus Kaido dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman bisa menikmatinya. Mimin dari Gomu no Anime, terima kasih.